Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadat Jumat Agung dan perjamuan kudus hari ini dipimpin oleh Pendeta Emeritus Stefanus S. Trioso. Bagi tamu dari GKI dan gereja lain yang ingin mengikuti perjamuan kudus, silakan mendaftarkan diri pada majelis jemaat yang bertugas di depan pintu utama. Bagi Anda yang mengikuti perjamuan kudus yang belum menerima sampul persembahan perjamuan kudus dan ingin mempersembahkan, dapat mengambil di meja depan. Sampul tersebut dapat Anda masukkan ke kotak persembahan yang ada di setiap pintu keluar setelah ibadat selesai. Ibadat dan perayaan Paskah Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 10 di GKI Tegal dan live streaming. Perayaan Paskah GKI Tegal diadakan hari Minggu 17 April 2022 pukul 7 malam di gedung gereja dan ditayangkan secara live streaming. Mari hadir dan ajaklah keluarga Anda merayakannya bersama-sama. Untuk lebih menghayati, Anda dapat memakai baju nuansa putih. Panitia Masa Paskah dan Pentakosta 2022, Seksi Pelayanan Kasih dan Panitia UKB bekerjasama dengan UTD PMI Kota Tegal akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 9 pagi. Bagi Anda yang memungkinkan untuk donor darah, silakan mempersiapkan diri. Demikian warta lisan ini, selamat memasuki ibadah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada pada puncak sengsara Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari wafatnya di atas kayu salib di Golgota. Mari kita sambut dengan berhimpun untuk merayakannya dengan menyanyi Golgota tempat Tuhanku disalib. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Ibadat Jumat Agung ini berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering orang bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus menderita mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa? Nabi Yesaya sudah lama menubuatkan tentang hal ini. Mari kita membaca kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 6 secara litani. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. padahal kita mengira dia terkena tulah, Dipukul dan ditindas Allah. tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya Kejahatan kita sekalian. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut kagumi, terima hormatku. Oh, wajah yang mulia yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia, sekarang di
siapakah? Mari dengan rendah hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara litani. Tuhan, dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan mengakui dosa, kesalahan, dan kekurangan kami. Tuhan, kami tahu bahwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus adalah bukti kasih Tuhan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih meragukan kasih Tuhan, sehingga kami lebih mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan akal kami. Kami juga tahu bahwa Tuhan telah rela mati bagi kami untuk menebus kami yang berdosa dan pasti akan binasa. Tuhan, ampuni kami yang dengan sengaja telah berbuat dosa dengan hidup sembrono demi mengumbar keinginan dan nafsu kami. Telah berkorban untuk menolong umat manusia dan dunia yang menderita agar dapat hidup dalam damai sejahtera. Tuhan, ampunilah kami yang masih egois, tidak rela berkorban, berbagi dengan saudara kami yang kekurangan dan kami yang kurang peduli pada lingkungan hidup kami. Bagi kita yang menyesali dosanya dan berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyambut kita dengan rahmat-Nya yang tak terbatas. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus
yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan berita dari firman Tuhan tersebut, mari kita berdoa untuk mohon penerangan Roh Kudus. Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah luntur, sekalipun kami umat sering berbuat dosa dan kesalahan. Tuhan tidak bosan-bosannya mengampuni kami dan memberikan kesempatan yang baru kepada kami. Hari ini pada peringatan kesengsaraan dan kematian Tuhan, kami ingin mendengarkan berita dari firman Tuhan yang menyegarkan iman kami. Berita tentang kasih Tuhan yang Tuhan Yesus wujudkan dalam kesengsaraan dan kematiannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan membaca ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 mulai ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana.
Saudara-saudara, tema kebaktian kita pada hari Jumat Agung ini adalah kematiannya menghidupkan dan mendamaikan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap Jumat Agung memperingati wafat atau kematian Tuhan Yesus akan membawa ingatan kita pada sederetan peristiwa penderitaan Tuhan Yesus, yaitu sejak ditangkap di Taman Getsemani, diadili dengan tidak adil oleh imam besar Hanas, lalu dilanjutkan dengan imam besar Kayafas, dilanjutkan lagi dengan wali negeri Pilatus pada waktu itu. Oleh Pilatus dikembalikan kepada Herodes, dari Herodes dikembalikan lagi kepada Pilatus. Semua ini terjadi sejak subuh. Sejak subuh penuh penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Penuh hinaan, tuduhan palsu, pukulan, diludahi, disesah, dan pada akhirnya Tuhan Yesus diarak-arak menuju ke Bukit Golgota untuk disalibkan, dihukum mati. Saudara-saudara, dicatat oleh keempat penulis kitab Injil, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hanya satu-satunya kitab Injil yang mencatat, yaitu Injil Yohanes, mencatat bahwa Tuhan Yesus berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Tetelestai dalam bahasa Yunani, tetelestai, sudah selesai. Tuhan Yesus berteriak tetelestai, lalu dengan tunduk kepala menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, apa maksudnya Tuhan Yesus dengan berteriak tetelestai, sudah selesai? Apakah maksudnya Tuhan Yesus sudah tidak tahan lagi, menyerah, jangan dilanjutkan, penderitaan ini nggak kuat lagi? Seperti seorang petarung bebas atau MMA, kalau sudah nggak tahan terus kasih begini-gini, kode gini-gini ke lantai. Itu tandanya dia mau berkata pada wasit, tolong Pak Wasit, stop, berhenti, saya selesai, saya nggak tahan lagi. Apakah itu maksudnya saudara-saudara? Saudara, perkataan Tuhan Yesus sudah selesai, bukan minta berhenti, bukan mau berkata sudah cukup, tetapi adalah ungkapan, teriakan kemenangan, karena sudah menyelesaikan tugas berat dengan sukses. Sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ini seperti seorang atlet, pelari yang sudah mencapai targetnya sampai pada finish, sudah selesai. Wah, leganya bukan main, walaupun mungkin hampir pingsan dia sampai di sana. Saudara-saudara, ternyata apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Hamba Tuhan itu telah menanggung hukuman dosa kita, atau hukuman karena dosa kita. Sekalipun dia tidak berdosa,
Tadi sudah kita baca kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Ganjaran atau hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Apa maknanya ini saudara-saudara? Hamba Tuhan, Tuhan Yesus itu telah menanggung dosa kita, sehingga kita dibebaskan. Kita diselamatkan dari hukuman dosa kita, yaitu maut atau kebinasaan. Sehingga kita yang seharusnya mati dan binasa, kita dapat hidup. Kita dapat hidup oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita dihidupkan. Saudara-saudara, hidup yang seperti apa? Hidup baru. Hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup yang punya pengharapan. Hidup punya pengharapan baik selama di dunia ini maupun setelah kita melalui kematian atau setelah kematian. Saudara-saudara, kata Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi bagi kita yang mau percaya atau menerima Dia, menerima Tuhan Yesus Kristus, kita akan dijadikan anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, bagi kita Yesus berjuang, mati, sengsara, menanggung dosa kita, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita itu menjadi anak-anak Allah, berarti kita hidup bersama dengan Tuhan, dan Roh Kudus ada selalu mendampingi kita. Roh Kudus akan selalu menguatkan kita di dalam hidup ini, menolong kita menghadapi segala macam keruwetan hidup di dunia ini dengan hikmat dari Roh Kudus. Bahkan saudara-saudara mungkin pernah mengalami, kalau kita menjumpai dalam hidup ini jalan buntu, dibukakan jalan yang lain, sehingga masih ada jalan di dalam Tuhan. Roh Kudus akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Saudara-saudara, kita dikatakan yang tadinya mati sekarang menjadi hidup. Hidup yang mempunyai arti. Hidup yang punya arti bagi dunia yang tidak punya harapan. Artinya ikut serta memperbarui dunia yang sudah rusak ini. Dunia yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita terus berkarya dalam kehidupan ini untuk mewujudkan dunia yang damai sejahtera. Saudara-saudara, kehidupan yang diberikan oleh Tuhan karena kematiannya. Hidup yang penuh pengharapan. Hidup bersama Tuhan itu selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Tadinya hidup tidak ada harapan, sekarang hidupnya ada harapan. Ada harapan yang lebih baik. Sehingga kita di dalam hidup bisa tabah, bisa sabar, bisa tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Saudara-saudara, kita juga tetap punya hidup dalam pengharapan setelah kematian. Saudara-saudara, setelah selesai tugas kita di dunia ini, bagaimana hidup orang percaya? Bukankah saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus Kristus telah memberikan jaminan kepada kita bahwa setelah kematian kita akan tetap hidup bersama Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, selanjutnya kematian Tuhan Yesus atau kematiannya telah mendamaikan.
Saudara-saudara tentu ingat, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, terjadi kegelapan selama 3 jam. Itu diperkirakan jam 12 sampai dengan jam 3. Dan pada waktu itu juga terjadi gempa bumi. Tirai bait Allah terbelah 2, terkoyak. Saudara-saudara, apa maknanya tirai tersebut terkoyak? Tirai itu telah memisahkan tempat Maha Kudus dan tempat yang lain. Jadi tempat yang Maha Kudus itu ada tirai yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali imam besar, itu pun 1 tahun cuma 1 kali. Diyakini di situ bahwa hadir tempat kehadiran Tuhan, sehingga umat tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Secara simbolis berarti bahwa kematian Tuhan Yesus telah membuka jalan kepada Allah yang selama ini tertutup karena dosa manusia. Saudara-saudara, sekarang telah terjadi perdamaian. Perdamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa. Artinya relasi kita dengan Allah telah dipulihkan. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, buktinya ya, boleh berdoa secara langsung kepada Tuhan. Bahkan memanggil Allah dengan Bapa, kapan saja dan di mana saja. Relasi kita sudah diperbaiki dengan Allah. Saudara-saudara, nah ini perdamaian dengan Allah yang indah ini seharusnya diikuti perdamaian relasi kita dengan sesama kita. Khususnya saudara-saudara, bagi kita yang sudah diselamatkan, harusnya dilanjutkan dengan perdamaian antara kita dengan sesama kita. Sebab firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 pasal 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus juga harus memulihkan relasi antara kita dengan sesama kita. Khususnya dari pihak kita sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Kematian Tuhan Yesus menjadikan kita harusnya menjadi mengasihi sesama kita. Membawa perdamaian di dunia ini. Damai dengan keluarga. Damai dalam persekutuan saudara-saudara seiman. Damai dengan tetangga, damai dengan siapapun. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama mengikrarkan kembali pengakuan iman kita bersama semua umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita bersama-sama datang kembali ke hadapan Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan yang sangat besar kepada kami, manusia yang berdosa ini. Sehingga untuk menyelamatkan kami, Tuhan Yesus harus berkorban, menderita, mati di atas kayu salib, supaya kami hidup dan dijadikan anak-anak Allah. Demikian pula kematian Tuhan Yesus telah mendamaikan kami manusia yang berdosa dengan Allah, sehingga relasi yang terputus dengan Allah telah dipulihkan. Demikian pula relasi kami dengan sesama kami. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kasih Allah yang menyelamatkan, yang menghidupkan dan mendamaikan. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan sudah mendamaikan umat manusia yang berdosa dengan Tuhan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, agar ada damai di bumi ini. Manusia dapat saling mengasihi. Namun ya Tuhan, kami sedih melihat, mendengar konflik yang terus terjadi antar umat manusia, perpecahan yang terjadi, permusuhan, peperangan di berbagai negara yang telah mengorbankan puluhan ribu jiwa. Tuhan, kami mohon ya Roh Kudus, Roh persatuan, Roh perdamaian, sadarkanlah umat manusia, perdamaikanlah semua yang sedang berkonflik dan yang hanya membuat penderitaan. Ya Roh Kudus, perdamaikanlah mereka yang sedang berkonflik antar bangsa seperti Ukraina dan Rusia, Israel, Palestina yang tidak pernah putus-putusnya, Korea Utara, Selatan. Demikian pula antar kelompok seperti di Ethiopia, di Myanmar dan lain-lainnya. Antar suku, antar etnis, antar saudara seiman atau gereja Tuhan, antar tetangga, antar keluarga, suami istri, anak, orang tua, saudara dengan saudara. Oh Tuhan, sungguh alangkah indahnya perdamaian. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, untuk para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, wakilnya dan Kabinet Indonesia Maju, serta para pemimpin di daerah yang berusaha menyejahterakan masyarakat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan penyertaan dan hikmat Tuhan bagi para pemimpin kami tersebut, sehingga pemulihan ekonomi, kesehatan, stabilitas, keamanan, kerukunan bangsa kami dapat terwujud dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk berbagai kegiatan dalam rangka Paskah atau sampai dengan Pentakosta yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat dan Panitia MPP 2022. Seperti kebaktian Paskah, perayaan Paskah, dan menyambut Pentakosta. Kiranya dengan penyertaan dan berkat Tuhan,
Semua makin menguatkan iman umat Tuhan dan semangat untuk tetap bersaksi dan melayani. Ya Tuhan, kami ingat saudara-saudara kami yang sakit, khususnya Ibu Yeniwati di rumah dan Ibu Eva Winasih di Rumah Sakit Mitra Siaga Teksin, serta mereka yang lemah tubuh di rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mengikuti ibadah dalam gereja ini, untuk persembahan dapat memasukkan amplop persembahan seperti kolekte, syukur, perpuluhan, aksi puasa maupun bulanan ke kotak persembahan pada saat keluar meninggalkan ruangan setelah ibadah selesai. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah, amplop persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan di depan kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, nomor rekening BCA 047 6399 399. Dapat juga melalui M-Banking, GoPay, Dana Sakuku dan lain-lain atau scan barcode QRIS. Untuk pos jemaat Slawi dapat ke rekening BCA nomor 362 2123 123 atas nama Laura Dwianti. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah.
salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tarannya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadat telah selesai. Silahkan berteduh sejenak. Saudara dapat memasukkan amplop persembahan pada tempat yang telah kami sediakan di pintu utama, pintu utara, dan selatan. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sampai jumpa kembali pada ibadat Paskah di hari Minggu. Tuhan memberkati. Nun di bukit yang jauh musiknya. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat
ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota gelap milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota gelap milikku. Bukanlah seorang superhero yang bisa menolong semua umat manusia, tapi aku bisa membantu sesama dengan cara donor darah sukarela. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah itu luar biasa. Berbicara soal donor darah, selain bisa membantu orang yang membutuhkan nih, ternyata donor darah punya banyak manfaat untuk tubuh. Meski begitu, Virtual kebutuhan darah di choir-nya tolong di nyatanya masih setel belum virtual choir yang tadi. Virtual, akan paduan suara. Dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah membuat sejumlah wilayah saat ini mengalami kurangnya ketersediaan darah. Nah, berikut saya ajak Anda untuk kita sadari bersama ya, mengapa donor darah itu perlu dilakukan, apalagi di masa sekarang. Kita buka, ini dia, yuk kita donor darah. Berikutnya yang sudah dikurasi oleh teman-teman Litbang CNN Indonesia. Apa sih manfaatnya untuk donor darah? Nah, donor darah diketahui nih, kalau Anda yang belum pernah donor darah, kemudian punya keinginan untuk donor darah, Anda harus tahu nih manfaatnya. Kita tahu donor darah ini ternyata bisa menjaga kesehatan jantung. Jadi diketahui bisa menurunkan kekentalan darah. Jadi ini sama artinya ya, mengurangi risiko penyumbatan di pembuluh darah dan kerja jantung nih jadi tetap normal. Berikutnya ini dia, memproduksi sel-sel darah baru. Jadi ada kalau misalnya Anda mengeluarkan darah nih secara teratur donor darah gitu, bisa membantu merangsang produksi sel-sel darah baru. Nah, kemudian kalau sudah mendonor darah, biasanya akan ada efek psikologisnya. Apa sih efek psikologisnya? Apalagi kalau bukan bahagia. Jadi orang-orang yang darahnya didonorkan biasanya akan mempengaruhi psikologis, akan menjadi segar dan jadi lebih bahagia ya. Berikutnya untuk Anda yang suka makan, doyan makan, selain berolahraga nih ternyata donor darah juga bisa membakar kalori dari makanan yang Anda konsumsi. Selain itu pastinya donor darah bisa mendeteksi penyakit karena kita tahu di awal donor darah ini ada namanya screening. Jadi pemeriksaan darah semua dilakukan dan secara dini kita bisa tahu penyakit-penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang paling penting, karena darah merupakan komponen terpenting dalam tubuh manusia ya, ternyata satu orang saja ini bisa menyelamatkan 3 nyawa manusia sekaligus. Tetes darah Anda sangatlah berguna bagi mereka yang sedang membutuhkan.
donor darah, jangan ragu lagi. Beranikan diri, jangan lagi takut jarum. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah, itu luar biasa.